Kolam bergaris di tengah gurun Utah, Amerika Serikat seolah berasal dari luar angkasa. Coba amati deh, warnanya sangat kontras dengan gurun Moab yang merah. Di dalamnya juga ada garis yang terbentuk dari proses penguapan. Saat airnya bertambah banyak, warna birunya juga makin cerah. Tapi sebetulnya, warna biru elektrik ini cuma buatan manusia. Mereka menambahkan biru kobalt ke dalam air supaya airnya bisa menyerap banyak sinar matahari lalu cepat menguap. Setelah airnya kering, akan tersisa kristal garam dan kalium yang kemudian dikumpulkan untuk memproduksi bahan kimia. Kolam ini mengandung zat berbahaya, jadi nggak bisa diselami. Danau unik yang satu ini juga punya paras cantik karena proses penguapan. Spotted Lake di Kanada. Saat musim dingin dan semi, danau ini memang kelihatan biasa-biasa saja, tapi saat matahari bersinar terik di musim panas, airnya akan menguap dan cuma menyisakan kolam kecil berisi mineral. Nah, kolam polkadot yang terbentuk biasanya berwarna hijau, kuning, dan kebiruan. Semua kolamnya juga bervariasi karena warna dan ukurannya berbeda-beda. Kalau kamu mau berkunjung, tetap jaga jarak ya, karena medannya lumayan rapuh. Apakah kamu lagi nyari pemandangan epic? Datang aja ke Irlandia Utara, tepatnya di The Giant's Causeway. Meski airnya kelihatan sangat biasa, kolom dan bebatuan di sekitarnya tersusun rapi dan mulus. Padahal terbentuk secara alami, sulit dipercaya kan? Semua retakannya terbentuk dari proses erupsi gunung berapi. Tapi menurut legenda, konon tempat ini dibuat oleh raksasa mistis yang bernama Finn McCool. Widih, keren! Di Turki, terdapat pemandangan cantik Pamukkale atau Istana Kapas. Sama seperti di Irlandia, tempat ini konon dibuat oleh para raksasa. Tapi bedanya, mereka membiarkan kapas itu hingga menjadi formasi cantik. Kalau dari sisi ilmiah tentu beda lagi. Menurut para ilmuwan, formasi ini berasal dari mineral yang terbentuk oleh air panas. Ya, terserah kamu aja sih mau percaya yang mana. Yang jelas, situs alam dengan air panas berwarna pirus ini gak ada duanya. Kalau kamu mau berkunjung, jangan lupa mampir ke reruntuhan bangunan Romawinya juga ya. Pada tahun 1802 silam, manusia dikagetkan dengan fenomena baru. Ada air yang warnanya pink. Pastinya bukan minuman mewah rasa stroberi dong, tapi perairan yang menjadi tempat kelahiran flamingo. Danau Hillier di Australia Barat telah menyedot perhatian banyak orang karena keunikan warnanya. Airnya selalu berwarna pink sepanjang tahun. Gak ada raksasa yang menambahkan pewarna ke dalamnya kok. Penyebabnya hanyalah alga, bakteri, dan salinitas air yang tinggi. Meski aman, danau ini gak bisa diselami sembarang orang, karena itu wisatawan biasa dilarang mengunjunginya. Selain Danau Hillier, ternyata ada juga loh sumber air yang berwarna pink, Danau Redba di Senegal. Wujudnya mirip dengan milkshake jumbo. Juga karena alasan yang sama, salinitasnya tinggi dan ada alga yang cinta berat dengan garam. Alga ini menghasilkan pigmen penyerap sinar matahari yang membuat warna danaunya semakin pekat di musim kering. Torchwell yang tersohor itu nggak begitu membahayakan, tapi kelihatannya remin saat pasang naik. Air akan mengalir dari bawah, berbuih, lalu muncrat ke atas. Setelah beberapa saat, semburan kuatnya akan kembali ke dalam lubang dan terus berulang. Lanjut ke tempat lain yang juga bergantung pada pasang naik, Mont Saint-Michel di Normandia, Prancis. Pada saat-saat tertentu, kastil megah ini dikelilingi air. Nah, kalau kamu mau ke sana, pilih waktunya dengan bijak ya. Kamu perlu mempertimbangkan fase bulan. Pasang tertinggi bisa terlihat 36-48 jam setelah bulan purnama. Kalau kamu datang di waktu yang salah, yang ada cuma genangan air. Kawah Batagaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju Nether. Panjangnya sekitar 1 km dan dalamnya hampir 83 meter. Meski begitu, ukurannya terus bertambah. Semakin ke dalam, jumlah lapisannya juga makin banyak. Dengan melihat lapisan ini, para ilmuwan jadi tahu iklim dan rupa planet kita ribuan tahun lalu. Kawah ini pertama kali muncul pada tahun 1960-an akibat penggundulan hutan besar-besaran. Karena sudah nggak ada pepohonan yang menutupi tanah, suhunya terus naik. Permafrost terus-terusan mencair, tanahnya pecah, kemudian muncullah kawah ini. Di tengah gurun Atacama, Chili, terdapat fenomena super aneh. Ada batu berbentuk tangan yang menyembul dari tanah. Tenang, nggak ada hubungannya dengan raksasa kok. Batu ini dibentuk oleh seorang pemahat. Batu di gurun juga bisa bergerak sendiri loh. Di salah satu lembah di California, batu berjalan atau disebut juga dengan batu berlayar bisa berpindah tempat.
Jejaknya yang mengular akan terlihat setelahnya. Dengan memasang navigator GPS di sebagian batu ini, para ilmuwan bisa tahu kalau geraknya lumayan ngebut. Mereka meyakini fenomena ini disebabkan oleh suhu. Saat malam hari, suhunya sangat dingin, terbentuklah lapisan es di bawah batu yang kemudian akan meleleh saat siang hari. Akibatnya, batu itu bisa meluncur. Danau Gippsland di Australia bisa bersinar di malam hari. Saat alga berkembang, bakteria di dalam air jadi terganggu. Lalu, makhluk kecil ini membuat gerakan yang menghasilkan efek bercahaya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terkecoh oleh kecantikan alga merah ini. Kadar amonianya sangat tinggi. Mending pikir 2 kali deh sebelum kamu berenang di danau itu. Nikmati saja pemandangannya dari tepi danau. Oh ya, ada tips tambahan nih. Jangan lupa tutup hidungmu rapat-rapat ya. Aroma alga yang sedang berkembang itu nggak seharum bunga mawar. Air yang bersinar seringnya disebabkan oleh ubur-ubur. Begitupun dengan gua. Di Selandia Baru, ada cacing yang bisa memancarkan sinar hijau kebiruan dalam gelap. Cacing ini termasuk karnivora, jadi sinarnya ini dipakai untuk menarik mangsanya. Perlu hati-hati nih. Hewan invertebrata ini juga membuat jaring sama seperti laba-laba. Penasaran sama cacing ini? Datang saja ke Waitomo Glowworm Cave. Bakal ada tur lengkap dengan pemandunya. Bukit Coklat, lezat. Bukit ini terdapat di Filipina, warnanya coklat dan hijau. Emangnya ada ya coklat yang warnanya hijau? Nah, tempat ini punya nama yang manis karena dedaunan di sini berubah menjadi kecoklatan saat musim kemarau. Bukit ini punya bentuk yang sangat teratur, sampai-sampai dikira sebagai bukit buatan. Sebetulnya sih, deposit karang yang terangkat oleh karena air hujan. Pernah bayangin ada saus tomat yang tumpah ruah di sepanjang pantai sampai berkilo-kilometer? Belum lagi kentang gorengnya tak kunjung habis. Wah, itu sih cuma ngehalu. Tapi pantai semerah saus tomat emang beneran ada di Tiongkok. Namanya Panjin dan panjangnya sekitar 30 km. Menurutmu, biang keladi dari warna merah ini raksasa atau alga? Sudah pasti alga. Organisme ini berubah jadi merah saat musim gugur, membuat pantai Panjin menjadi pantai ngejreng di seluruh dunia. Pantai ini terbuka untuk umum kok, tapi cuma sebagian kecilnya saja. Tadi kan sudah ada pantai merah, sekarang lanjut ke air merah. Di Antartika nggak melulu berwarna putih kok, merahnya juga ada. Di Taylor Glacier, terdapat air terjun merah membara yang mengalir dari danau super asin. Airnya banyak mengandung besi, sehingga akan menghasilkan warna merah karat saat bersentuhan dengan oksigen. Kondisinya juga tetap cair, meski suhunya negatif. Glass Beach di California juga termasuk salah satu pantai epik yang bikin kita nggak percaya dengan keasliannya. Sebetulnya sih, kaca warna-warni yang gemerlapan saat terkena cahaya ini berasal dari botol yang dibuang ke laut. Ombak telah menghanyutkan, memecahkan, dan menghaluskannya. Tada! Terbentuklah pantai kaca yang cantik. Tempat lain yang terbuat secara tidak sengaja adalah Fly Geyser di gurun Black Rock, Nevada. Suatu perusahaan energi menggali tanah untuk mencari air geotermal dan duar! Air mancur berwarna hijau kemerahan menyembur setinggi 1,5 meter. Coba tebak, kenapa airnya berwarna begitu? Pasti karena ada raksasa yang berkeliaran untuk menambahkan warnanya. Enggak lah, itu sih cuma thermophilic algae. Di Venezuela Barat, warga setempat yang tinggal di dekat Sungai Quetetambo tidak takut petir karena mereka melihatnya setiap hari. Dimulai pada pukul 7 malam hingga subuh, petir Quetetambo yang tak ada hentinya ini pernah berhenti menyambar selama bulan Januari sampai Maret 2010. Mungkin disebabkan oleh kekeringan, tapi para ilmuwan percaya fenomena ini cuma disebabkan oleh aliran udara dingin dan panas yang saling bertemu. Pulau ini mungkin tidak punya fenomena alami yang epik, alga warna-warni, atau raksasa kok, tapi punya populasi kucing yang banyak sekali. Kalau kamu suka kucing, tempat ini cocok banget deh buat kamu. Asal-muasal Pulau Kucing di Jepang cukup sederhana kok. Dulu penduduk Jepang datang ke pulau ini untuk mencari ulat sutra. Karena tikus memangsa ulat ini, harus ada kucing di pulau tersebut. Kalau datang ke sana, para wisatawan bisa menginap di kabin berbentuk kucing. Wah, cerdas banget. Sudah pasti anjing nggak boleh masuk. Oh iya, kalau mau berdonasi, kamu juga bisa memberi makan kucing-kucing ini.